Pak Budi itu orang yang menganut pesugihan. Ceritanya berawal ketika aku diterima bekerja sebagai tukang kebun di rumah Pak Budi. Pria keturunan Arab ini tinggal di sebuah perumahan elit di Bandung. Meskipun rumahnya besar, namun Pak Budi hanya tinggal di rumah seorang diri. Entah di mana keluarganya tinggal sepertinya. Ini memang misteri tersendiri. Pekerjaan sebagai tukang kebun sebenarnya tidak tepat dengan status dan pendidikanku di bidang mekanik. Namun, aku terima saja daripada terus-terusan menganggur. Maklumlah, untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan di zaman sekarang, ini bukanlah hal yang mudah. Karena itulah, meskipun menjadi seorang kuli, kujalani saja dengan penuh keikhlasan. Yang penting, pekerjaan itu halal. Selama bekerja pada Pak Budi, aku sama sekali belum pernah mengenal keluarganya. Sudah kukatakan, pria parubaya itu hidup seorang diri. Aku hanya berpikir, siapa tahu keluarganya tinggal di kota lain. Aku tidak berani menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi, yang mungkin akan menyinggung perasaannya. Umur Pak Budi kuperkirakan 60 tahun lebih. Meskipun sekilas terkesan dingin, namun ia sangat baik sekali padaku. Selain gaji, ia juga memberikan uang makan seperti transport. Pekerjaan yang kujalani tidaklah begitu berat. Aku hanya ditugaskan menyuci mobil apabila mobil tersebut kotor dan habis bepergian jauh keluar kota. Sudah barang tentu itu pun tak setiap hari. Sepertinya ia telah mempunyai jadwal tertentu. Semula aku tak ambil pusing dengan semua yang dikerjakannya. Terkadang aku sering heran dan merasa aneh selama bekerja. Tempat-tempat yang menjadi tujuannya selalu menyeramkan dan terbilang angker. Jauh dari keramaian, seperti berada di pinggir gunung atau di tengah hutan belantara. Tuan rumah yang dikunjungi adalah orang-orang serba misterius, seperti padukun atau paranormal. Hingga sampai suatu hari ia menugaskanku untuk mengantarkannya ke suatu tempat di Jawa Tengah. Kami memasuki areal pemakaman yang amat sunyi dan menyeramkan. Ku coba memberanikan diri bertanya pada majikanku mengenai tujuannya datang ke tempat itu. Jawabannya enteng saja, bahwa ia akan mencari orang pintar. Setelah mendapatkan jawaban singkat itu, aku hanya diam saja dan tak berani untuk melanjutkan pertanyaan. Malah ia sendiri yang berbicara dan balik bertanya padaku. Mungkin aku mempunyai informasi yang dapat membantunya mencarikan orang pintar. Hatiku terkesip, secepatnya mengucap istighfar, menyebut nama Allah. Astagfirullahaladzim dalam hati aku, agar aku dijauhkan dari perbuatan yang dibenci oleh Allah. Lagi pula aku berpikir, kalau menghadapi orang yang sedang dalam kegelapan, sebaiknya berusaha untuk menyadarkannya. Ia kembali bertanya ketika melihat aku terdiam dan belum menjawab pertanyaanku tadi. Aku hanya tersentak kaget dan berusaha menguasai perasaan. Aku gugup menjawab bahwa aku sama sekali tidak mengetahui pengetahuan tentang hal itu. Kemudian kembali aku bertanya padanya, sebenarnya untuk apa dia sampai repot-repot mencari dukun-dukun.
Tujuan dirinya mencari dukun karena ingin membalas rasa sakit hati pada seseorang, entah siapa yang dimaksud seseorang itu. Aku tak ingin mengetahuinya. Dalam hatiku berkecamuk 1000 perasaan. Aku terheran-heran. Orang yang berpenampilan intelektual seperti Pak Budi masih percaya pada hal-hal klinis berbau gaib. Tanpa kusadari, tiba-tiba aku melontarkan suatu pertanyaan pada majikanku. Kalau ia masih mempercayai adanya kekuatan atau kepercayaan mistik, Pak Budi sepertinya merasa tersindir dengan pertanyaanku. Terlihat ia cuma tersenyum, entah malu atau marah padaku. Namun tiba-tiba saja aku merasakan ada sesuatu hal mistis yang terjadi padaku. Seluruh bagian tubuhku terasa lemas tak berdaya. Kendaraan yang kemudikan semakin jauh memasuki area pemakaman. Hujan mulai turun dengan derasnya, sehingga mengaburkan pandanganku karena kaca mobil tertutup kabut dan berembun. Lolongan anjing hutan menambah keseraman suasana malam itu. Kulihat di jam tanganku menunjukkan pukul 1 malam. Sekitar 1 jam kemudian kami sampai ke tempat tujuan. Majikanku seolah hafal betul tempat itu. Mungkin pertanyaan kali ini ia datang suatu tempat yang menyerupai gubuk kecil dengan dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Pak Budi meminta agar aku menunggu saja dalam mobil. Perkataannya aku sambut dengan lega karena memang aku sudah merasa letih. Aku hanya sanggup menganggukkan kepala. Padahal kalau boleh jujur, sebenarnya aku merasa takut tinggal sendirian di mobil. Karena ini di tengah hutan yang gelap. Hampir 2 jam aku menunggu Pak Budi. Untuk menghilangkan kejenuhan, aku mencoba memejamkan mata. Tetapi amat sulit. Terkadang aku malah tersiksa dengan bayangan menakutkan yang seolah-olah siap menyergapku. Beberapa kali ku coba untuk menguasai diri dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, akhirnya perasaanku menjadi tenang dan menyerahkan segalanya pada Allah. Selesai dari kunjungannya, Pak Simon langsung mengajakku pulang ke Bandung. Walau tubuh terasa remuk redam, kupaksa juga menurut keinginannya. Sampai di Bandung kira-kira menjelang sore. Aku minta izin pada majikanku untuk menumpang tidur sebentar di rumahnya karena aku terlalu letih dan mengantuk. Pak Budi tidak menolaknya. Aneh, saat aku merebahkan tubuhku di atas sofa ruang tamu, majikanku malah menyuruhku tidur di dalam kamar. Tentu saja tawarannya aku tolak karena aku merasa kurang pantas. Masa seorang tukang kebun harus tidur di kamar, apalagi itu kamar tidur majikannya. Pak Budi terus memaksaku. Entah apa alasannya, aku disuruh tidur di kamar pribadinya. Beberapa kali ia memaksaku, mau tidak mau, walaupun terasa agak canggung, aku menurut saja. Tak terasa aku tertidur lelah. Entah berapa lama aku tertidur pulas di kamar majikanku. Saat terjaga, betapa kagetnya aku. Saat kuraba, tubuhku terasa panas sekali, lalu berubah dingin. Lama-kelamaan tubuhku semakin menggigil. Aku pikir mungkin aku kelelahan atau juga masuk angin. Ku coba bangkit dari tidurku karena rasanya ingin ke kamar kecil. Aku kencing di situ. Aduh, sakit sekali. Lalu kulihat darah. Ya, darah yang keluar dari alat vitalku. Aku kaget setengah mati. Masya Allah, apakah aku sudah menderita suatu penyakit? Aku pikir tidak. Aku sama sekali belum pernah menderita seperti ini. Maka aku pun memaksakan diri untuk segera pulang ke rumah karena takut merepotkan Pak Budi. Keluargaku amat kaget melihat kedatanganku dalam keadaan sedemikian rupa, terutama istriku.
yang tak kuasa menahan tangis melihat kondisiku seperti itu. Ia menangis sambil berteriak-teriak menanyakan sebab-musabab hingga membuatku demikian mengenaskan. Sementara perasaanku saat itu terasa lemah sekali. Pandanganku mulai kabur dan di ujung senja terasa gelap. Aku tak ingat apa-apa lagi. Perlahan aku membuka mata. Aku mulai sadar kembali. Aku dikerumuni semua keluargaku. Keningku terasa dingin terkena kompresan air, seolah lelaki setengah tua mengusap-usap kepalaku sambil membacakan sesuatu. Sayup-sayup ku dengar seorang wanita memanggil namaku. Mas Heri, istighfar mas, sebut namanya. Mas, katanya seraya mengguncang-guncang tubuhku. Ternyata suara itu suara istriku yang bernama Tuti. Saat kesadaranku benar-benar pulih, aku mencoba bertanya padanya, ada apa, kenapa orang-orang pada kumpul di sini? Rupanya dalam keadaan tidak sadar, aku datang seorang perempuan tua berambut panjang memutih dan mencoba menarik-narik tengkuku agar aku diajaknya pergi ke alam makhluk halus. Ajakan nenek berwajah mengerikan itu langsung kutolak mentah-mentah. Aku berusaha memberontak melepaskan diri dari cengkraman perempuan tua itu. Aku terlepas ketika tiba-tiba saja datang seberkas sinar putih menyambar tubuh nenek tua itu hingga tubuh ringkihnya terkapar, kemudian lenyap. Tuti menceritakan saat aku baru datang di rumah. Keadaanku seperti orang gila, mulutku terus meracau tak menentu serta berguling di tanah tanpa mengenakan pakaian. Sehingga keringat dingin bercucuran di sekujur tubuhku, katanya. Aku seperti orang sedang sekarat hingga akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Untunglah istriku cepat memanggil salah seorang kiai. Memberiku aku segelas air putih yang telah dibacakan doa-doa mustajab untuk meminum. Alhamdulillah, aku merasa tubuhku pulih kembali seperti semula. Hampir seminggu aku terbaring di rumah karena merasakan sakit dan lemah di seluruh tubuhku. Setelah benar-benar kondisi kesehatanku telah pulih, aku bermaksud masuk kerja kembali. Sebenarnya aku kecewa sekali pada Pak Budi yang sama sekali tidak mau tahu keadaanku. Tapi apa boleh buat, lantaran kewajiban, maka aku berangkat menuju rumahnya. Betapa kagetnya ketika aku sampai di rumah Pak Budi. Di sana sudah banyak orang berkumpul dan penuh tanda tanya. Aku mencoba bertanya pada salah seorang di antara mereka. Saat mendengar jawaban orang itu, bumi yang kupijak terasa berputar. Kepalaku mendadak pusing, hampir tidak percaya dengan yang dikatakan orang. Ternyata majikanku meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuceritakan itu pada keluargaku. Kebetulan Pak Kiai yang menyembuhkan diriku masih berada di rumahku. Ia hanya tersenyum arif sambil berucap innalillahi. Aku juga pernah mengalami peristiwa sepertimu. Nah, seluruh bagian tubuhku terasa lemas tak berdaya. Kamu beruntung, nah. Bukan kamu yang meninggal sebenarnya. Kamulah yang dituju untuk dijadikan tumbal. Peristiwa seperti ini bisa disebut dengan senjata makan tuannya, kata Pak Kiai dengan suara lembut penuh wibawa. Aku juga mendengar kabar bahwa almarhum Pak Budi meninggal dunia akibat menjadi tumbal makhluk halus yang bersekutu dengan Pak Budi, seorang manusia yang selalu mencari kekayaan dengan jalan sesat atau jalan pintas. Selesai.